إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salat 5 waktu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memelihara salat 5 waktu ini menandakan kesempurnaan keimanan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang memelihara salat 5 waktu ini. Tidak ada bukti yang lebih nyata daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia telah berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fayudrikuhu fayakubbahu fi nari jahannam. Jangan sekali-kali kalian dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar keamanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang yang telah melaksanakan salat subuh itu. Maka barang siapa yang dituntut oleh Allah, maka Allah pasti akan menangkapnya dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkannya ke dalam neraka Jahannam wal a'yad billah. Al-Imam At-Tibi mengatakan, innama khassa salatus subh bidzikr. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat subuh di hadis ini lima fihi minal kulfati wal masyaqqah, karena melaksanakan salat subuh itu adalah berat. Karena di saat dia enak-enak tidur, dia dibangunkan untuk melaksanakan salat subuh. Wa ada'uha madhinnatu khulusul rajul. Dan orang yang melaksanakan salat subuh, bukti atau tanda keikhlasannya dan juga tanda keimanannya. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas dan tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jaminan keamanan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, para ulama berkaitan tentang pengertian hadis ini ada 2 pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan hadis ini larangan keras
menyakiti seorang muslim yang telah salat subuh. Tidak boleh diganggu fisiknya, tidak boleh disakiti perasaannya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dighibah, tidak boleh dibohongi, tidak boleh dirusak kehormatannya. Kenapa demikian? Fa inna man shalla subha fahuwa fi amanillahi wa dhamanih. Karena orang yang telah melaksanakan salat subuh, dia berada dalam keamanan, perlindungan, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'arrada lahu, barang siapa yang mengganggunya, maka sesungguhnya dia telah merusak keamanan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dia berhak untuk dilempar Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam wal a'yadu billah. Yang kedua, mereka mengatakan hadis ini yang dimaksud adalah orang yang meninggalkan salat subuh, tidak melaksanakannya pada waktunya, dan dia mengabaikan salat subuh, maka dengan demikian dia telah merusak perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat ini adalah merupakan perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, fi hadza dalilun ala annahu yajibu ihtiramul muslimin alladzina saddaqu islamahum bi salatil fajr. Hadis ini adalah bukti yang nyata, bukti yang kuat bahwa seorang muslim wajib dihormati, lebih-lebih lagi yang telah membenarkan keislamannya, keimanannya dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena tidaklah seseorang melaksanakan salat subuh itu melainkan dia adalah orang yang beriman. Maka dengan demikian tidak boleh seseorang untuk mengganggu dan menyakiti orang-orang yang telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, terdapat banyak hadis, banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan salat subuh. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Zaid bin Aslam radhiyallahu taala anhu mengatakan, humul ladina yashhaduna salatas subha fi jama'atin. Ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan berharap. Abu Darda dan Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu mengatakan, salatul isya was subh jama'atan. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang melaksanakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla al-isya'a fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka sesungguhnya dia telah melakukan qiyam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, isya secara berjamaah, subuh secara berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan satu malam sepenuhnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para salafus salih, bagaimana para sahabat mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dengarkanlah hadis peristiwa kejadian yang sangat unik ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib dari Al-A'mash. Al-A'mash ini bercerita bahwa Salim bin Abdullah ibn Umar, Salim dan bapaknya, mereka kana qa'idan 'inda al-Hajjaj. Dua-duanya duduk di majelisnya Al-Hajjaj. Salim ini adalah imam di zamannya, orang yang paling alim di zamannya, orang yang paling zuhud, orang yang paling wara' di zamannya. Bersama bapaknya duduk di majelisnya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj orang yang terzalim dalam sejarah Islam. Dia telah membantai, menumpah darah ribuan para tabi'in dan kaum muslimin. Di saat itu di majelis mereka ada orang sedang terikat. Lalu Al-Hajjaj ini mengatakan kepada Salim, "Qum fadrib 'unuqa hadha." Wahai Salim, bangunlah dan potong leher orang ini. Hajjaj tidak ada cara menyelesaikan suatu masalah melainkan dengan memotong kepala, sehingga dia dikatakan orang terzalim dalam sejarah Islam. Al-Hajjaj ini mengatakan kepada Salim, "Qum fadrib 'unuqa hadha." Wahai Salim, bangunlah dan potong leher orang ini. Lalu fa'akhadha Salim as-sayf wal-rajul. Lalu Salim mengambil pedang dan membawa orang ini. Ketika dia akan keluar dari istana itu, dilihatlah dia oleh bapaknya Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar ini bertanya-tanya di dalam hatinya, "Aturahu fa'ilan?" Apakah mungkin Salim akan memotong leher orang ini? Ini Salim, imam az-zuhd, imam dunia di zamannya. Apakah mungkin dia akan memotong leher orang ini? Faraddadahu, diulang-ulang ini. Mungkinkah anak saya akan memotong leher orang ini? Mungkinkah anak saya akan memotong leher orang ini? Falamma kharaja, setelah dia berada di luar istana itu, Salim ternyata bertanya kepada orang ini, "Shallaital ghada?" Apakah kamu salat subuh tadi? Orang itu mengatakan, "Qala na'am." Iya, tadi saya sudah salat subuh. Lalu Salim ini mengatakan, "Khudh ayya tariqin syi'ta." Silahkan kamu kabur dan selamatkan dirimu lewat jalan mana saja yang kamu inginkan. Lari sana. Kemudian setelah orang itu berhasil lari, dia kembali kepada Al-Hajjaj. Lalu Al-Hajjaj bertanya, "Adharabta 'unuqah?" Wahai Salim, sudahkah kamu memotong lehernya orang itu? Qala la. Dia mengatakan tidak. Walima? Kenapa engkau tidak memotong lehernya? Perhatikan sekarang ayo ikhwah. Apa kata Salim? Dia mengatakan, "Sami'tu abi hadha." Aku pernah mendengar bapakku ini yang duduk di dekatmu ini. Yaqul, bapakku ini mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallal lillahi al-ghadata fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala hatta yumsi, sampai malam dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Jangan sekali-kali engkau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau telah melanggar perjanjian itu. Lalu Al-Hajjaj ini fa'atraq Al-Hajjaj, dia nunduk dan tidak bisa berucap apa-apa. Al-Hajjaj meskipun dia orang yang zalim, tapi apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dia akan tunduk. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, lalu apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis dan ayat-ayat yang sudah kita sampaikan ini? Yang pertama,
Hadis dan ayat-ayat ini menunjukkan betapa mulianya dan utamanya melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Yang kedua, peringatan keras bagi setiap muslim, jangan sampai dia mengganggu orang yang telah melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Diganggu fisiknya, diganggu perasaannya, diambil hartanya, atau dighibah. Kenapa demikian? Karena orang yang menyakiti orang yang telah melaksanakan salat subuh, sesungguhnya dia telah melanggar dan merusak jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas bagi orang yang seperti ini akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam wal a'adzu billah. Yang ketiga, salat subuh ini adalah kunci bagi salat siang hari. Bahkan kunci bagi amalan-amalan untuk siang hari. Jadi seolah-olah orang yang melaksanakan salat subuh ini, dia telah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mulai saat ini saya akan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan saya akan bertakwa kepadamu ya Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hadis-hadis ini menunjukkan betapa mulianya seorang muslim, sehingga seorang muslim yang telah melaksanakan salat subuh, dia tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti perasaannya, bahkan tidak boleh dighibah, tidak boleh dibohongi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم من أرادنا وأراد السنة بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.